Bapak-Ibu yang mendengarkan suara saya, Syarifuddin alias Wali TikTok, Santri Deso, ataupun Panglima Chenho, kesekian kalinya saya mengatakan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada siapapun, pihak manapun, atas nama pribadi, institusi, yayasan, madrasah, apapun, yang sampai dengan hari ini tidak mengenal nyerah dan lelah untuk mempublish, untuk mengedukasi masyarakat bahwa Baklawi Habib adalah cucu palsu, yakni bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari secara bertahap, mari secara berkala, door to door kita sampaikan kepada masyarakat akan bahayanya pola-pola gerakan Baklawi Habib ini. Kalau kita tidak yang menghentikan sekarang, mau siapa lagi? Mau siapa lagi? Kesombongan Habib, arogansi Habib sudah keterlaluan. Mari kita ingat untuk masa depan anak keturunan kita, hentikan saat ini juga, hentikan saat ini juga arogansi dan kesombongan Habib. Kita hidup di tanah air Indonesia, kita memiliki Pancasila, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, tidak boleh personifikasi siapapun, klan manapun, marga manapun yang merasa lebih mulia, yang sehingga dengan sesuka hatinya menginjak-injak, menghinakan kelompok-kelompok yang lain. Mari kita bersama sebagai anak bangsa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk tegak-tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo ada yang mau nambah Kiai Wali, silahkan Kiai, monggo. Jam barusan tadi host, teman-teman aku ditelepon salah satu Gus yang merupakan perwakilan Gus dari Pondok Kediri, dan juga beliau sangat dekat dengan kelompok Nahdlatul Ulama yang ingin menyelenggarakan MLB. Masya Allah. Iya, jadi beliau menitip kepada saya untuk menyuarakan tentang tumpulnya sistem NU atau PBNU saat ini. Ada beberapa kerancuan-kerancuan yang dilakukan oleh elit-elit PBNU saat ini. Insya Allah kalau nggak besok pagi, besok sore saya podcast dengan Kiai Nurul Alam dan beberapa kiai terkait ada apa di dalam tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya nggak akan main di sini, biar jelas di tempat yang asik. Ada beberapa yang perlu saya diskusikan besok dan saya yakin ini akan lebih cepat didengar oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai pengurus besar Nahdlatul Ulama stuck main di tempat hanya dalam tanda kutip meraup kekuasaan dan materi semata. Ingat, PBNU bukan, Nahdlatul Ulama bukan milik kalian. Nahdlatul Ulama adalah milik umat dan negara Indonesia, dalam arti bahwa jangan sampai NU dikendalikan oleh oknum-oknum yang kemudian belok dari niatan dan tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Begitu. Sepakat. Bos, bisa dibesarin saya sebentar, Bos? Siap, Gus, siap. Apa keinginan Gus Alkemi adalah perintah bagiku. Tolong Pak Wali TikTok untuk apa itu Fan B, silahkan Pak Wali. Baik, Fan B ini adalah sebenarnya berangkat dari pemikiran 1-2 orang yang gelisah ya. Pasca munculnya tesis atau karya Kiai Imad ini, antar kiai, antar ulama itu terpecah atau dipecah. Maka saya berusaha untuk mengais pecahan-pecahan tadi itu, silang pendapat itu, untuk kemudian saya serahkan kepada ahlinya untuk didesain seapik mungkin
sampai kepada titik ikhtilafu ummati rahmatun. Tentunya saya hanya sebagai pengais, saya hanya pengepul yang oleh tangan-tangan lembut seperti Buya Said Akil dan sekelas beliau untuk bagaimana ulama menyongsong peradaban yang sesuai dengan garis dan keinginan para alim ulama sebagaimana yang digariskan oleh Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dan juga mengikuti apa yang Allah kasih petunjuk, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apapun polemik yang terjadi, apapun problematika yang sedang terjadi, baik itu polemik nasab, pengkaburan sejarah, bangsa, NU, dan kemudian pemalsuan kuburan, itu semua janganlah kemudian kita gelar membiarkan umat kecil saling bertarung, saling bertabrakan, tetapi kita butuh tangan-tangan lembut, nasihat-nasihat lembut, basiroh-basiroh dari para alim ulama. Oleh karena itu, FANB hanyalah lingkup kecil, tetapi berusaha untuk mengumpulkan seluruh pendapat, seluruh pemikiran, seluruh keinginan para kiai, para ulama, khususnya yang ada di negara Indonesia. Maka kita sebut dengan FANB, Forum Ulama Nusantara Bersatu, dengan format seminar, dan seminar ini tidak berhenti hanya di satu titik Demak, tetapi perintah Kiai Said Akil sedang kami jalankan. Setelah Demak mungkin Bandung, setelah Bandung mungkin Bali, dan seterusnya, keliling ke seluruh kepulauan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu Mas Bodrek dan teman-teman. Oke, terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Ya, niat baik dan niat suci kiai-kiai kita untuk merajut ya persatuan dan kesatuan serta kedamaian untuk negeri ini, Indonesia yang tercinta. Jangan sampai bangsa kita diperbudak lagi oleh jajahan secara spiritual, secara mental. Karena mental-mental yang dijajah saat itu ya, dan saat ini yang masih belum tersadarkan, itu jelas-jelas ya merusak daripada tatanan bernegara dan berbangsa. Kita tahu perjuangan kiai-kiai kita akan terukir ya, akan tertoreh ya, dan akan diingat oleh anak-anak dan cucu-cucu kita nanti bagaimana perjuangan-perjuangan beliau-beliau yang akan mendapatkan makom ya terbaik di sisinya Allah ketika memang berjuang untuk sebuah kebenaran. Dan ingat ya, saat ini kita ya lewat kiai-kiai kita berjuang melakukan perlawanan, termasuk menyatukan langkah dan menyatukan pikiran. Ini FANB, ini bukti bahwa tesis Kiai Haji Imad itu bukan untuk memecah belah. Justru tesis Kiai Haji Imad ini itu mencerdaskan serta menyadarkan bagaimana masyarakat Indonesia, termasuk kalangan biasa, santri dan kiai, termasuk pejabat negaranya, itu tersadarkan dari belenggu jajahan spiritual Kabib Ba'alawi. Ya, monggo silahkan. Izin turun karena nipis anunya ya, nipis itu apa baterainya karena tidak ada listrik ya, mohon maaf. Terus yang kedua gini, itu tap-tapnya pakai robot apa enggak, Host? Ndai. Alkemi kasih voice note ke saya. Alkemi kasih voice note ke saya atau tulisan-tulisan singkat lah untuk saya besok mungkin jam 7 saya mau bikin podcast tentang tumpulnya ketajaman apa itu namanya linuih daripada ulama-ulama PBNU. Poinnya di situ. Oh iya ya, insya Allah ini tak turun dulu tapi saya ya. Iya. Limit mau ke warung kopi untuk ngecas. Host, turunkan saya juga, Host. Ya, siapa saja lah boleh ya kasih masukan ke saya lewat DM ataupun WA untuk besok saya jadikan satu poin-poinnya yang mana yang perlu kita sampaikan. Oke. Ini Bang Gus Budrek nanti menaik lagi mau ngecas dulu. Ya, Kiai Kebu, nanti saya dikasih nomornya Kiai Wali ya, karena itu Mas Ketua Iwa, sampein ke nomornya ke Mas Host.
sekalian Ya, aku TM nanti dulu biar besok. kirim nomor alamatnya Kiai, nanti tak kirim bukunya termasuk Kiai Hubul ya. Ya, Terus Gus alamatnya Aiman. nanti paling aku tak TM dulu ke ini ke ya apa Iya, Jafar. ya. Soalnya aku nambah Jadi bukunya. kita tukar nomor jadi biar bisa Soalnya besok kita pakai. Ya. Tapi aku ini nanti punya. setelah saya kirim alamatnya lewat Mas Dadang, jangan lupa Mas Dadang TF saya ya. Oh. Eh, Jadi aku tuh punya beberapa teman pondok itu ustadz itu yang masih pukibin, jadi mau tak anterin buku itu. Oh, masya Allah, ya, masya Allah, betul ya. Jadi memang Dirbasuki Mawabiyo seorang kiai pun ya juga harus memang mempunyai tanggung jawab kepada umat yang ada di sekitarnya. Itu bentuk kepedulian ya, bahwa saat ini memang agama Allah ya, termasuk nasab baginda Nabi ya, nasab mulia ini ya, yang saat ini sedang dipermainkan oleh klan Habaib Alawi ini. Gitu, Masalahnya kan mereka punya tanggung jawab santri, atau merekanya sesatkan kasihan terus santri. Masya Allah, betul. Ya. Itu direspon itu host, typingannya Tio itu host. Kebanyakan banyak narasi tanpa bukti. Ya, ini justru saudara-saudara ya, Tio, ini justru bukti ya bahwa kami itu ya rakyat bangsa Indonesia tidak mau lagi terjajah secara spiritual oleh kalangan ini, dan kami yang dianggap bodoh-bodoh tidak perlu cari dalil karena kita bukan orang bodoh, maka kita mengkaji, meneliti dan membaca literasi tentang bagaimana pengakuan sepihak ini tidak terbukti. Itu ya, dan perjuangan nyata oleh kiai-kiai kita itu ya, yang difitnah oleh kelompok klan ini, pemecah belah ulama dan habaib, pemecah belah umat manusia yang ada di Indonesia, itu justru tidak terbukti. Karena apa? Kiai-kiai kita ini akan merajut dengan adanya Fun B yang akan dilaksanakan di Demak, di Kiai Muharrar. Itu bentuk daripada keseriusan kiai-kiai ulama Nusantara ini untuk merajut perdamaian, persatuan antara umarok dan ulama. Itu yang nyata, bukan hanya omon-omon. Kamu juga jangan typing toh, kalau berani naik ngomong yang sopan, naik Tio. Jadi untuk Kori sampean saya ucapkan selamat berbahagia menjadi artis di TikTok saja, karena Anda nggak akan diterima di komunitas Kiai Imad, juga nggak akan diterima di komunitas Robito. Itu aja. Kiai Wali, Kori itu siapa? Nggak tahu, pokoknya asal sebut aja, saya nggak kenal. Itu loh, Saya pun nggak korban kenal. Habib itu Yai, yang diganyang sama Habib Jadi siapa? orang-orang yang bernama Kori nggak tahu Kori mana. Mas Gus Lora Embul sudah sampai di sampai Madura. Sudah. Ya, Sampai jam berapa? Sampai jam berapa Rambul? Tadi subuh jam 6. Subuh itu di Surabaya. jadi beliau kemarin kan singgah di skincare. Karena yo skincare itu yo dia punya warung kecil, yo kita akan sambut beliau dengan baik. Karena beliau itu letih ya, perjalanan berjuang ini ya. Semuanya olahan serba sapi. Ada sate sapi, tongseng sapi, gulai sapi, semua harus kita sajikan yang bagus untuk kiai-kiai kita. Mantap. Terima kasih. Cuman saya kurang saya apa ya? Saya suka pedas.